Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Ramadhani dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya. Saya berasal dari sekolah SMA 1 Sebamban. Di sini saya akan menjelaskan maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang dulu lebih sampai ke Nusantara, yaitu para pedagang dari India dan Tiongkok. Orang-orang inilah yang nantinya akan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka muncullah kerajaan-kerajaan besar di Indonesia dan di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya yang bercorak agama Buddha dan Kerajaan Majapahit yang bercorak agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia. Diperkirakan agama Hindu lahir di India pada abad ke-100 sebelum Masehi akibat adanya percampuran keduanya antara bangsa Arya, yaitu suku pedagang dari Pakistan dengan bangsa Davida yang merupakan suku asli orang India. Semenjak itu banyak orang India yang menganut agama Hindu. Bagaimana caranya agama Hindu datang ke Nusantara, dan siapakah yang menyebarkannya? Karena itu para ilmuwan pun menjelaskan bagaimana agama Hindu-Buddha bisa sampai ke Indonesia. Maka muncullah 4 teori ini. Teori pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh seorang peneliti Belanda bernama J.K. van Leer. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Golongan Brahmana adalah orang-orang yang menguasai ajaran adat pengetahuan dan keagamaan. Agama Hindu, teori Brahmana ini didukung oleh salah satu fakta bahwa pada masa itu hanya kaum Brahmana lah yang mengerti bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, dan juga hanya seorang Brahmana lah yang menghindukan seseorang. Teori Brahmana ini memiliki salah satu kelemahan, yaitu kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Dengan demikian, kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia cukup disangsikan, sebab jika menyeberangi lautan dan meninggalkan India, kaum Brahmana akan kehilangan hak atas kastanya. Kedua, teori kesatria. Berdasarkan teori ini, agama Hindu disebarkan di Indonesia oleh golongan kesatria atau prajurit yang memegang kekuasaan di wilayah India. Para ahli berpendapat bahwa telah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan di India. Kaum kesatria dari kerajaan yang kalah perang melarikan diri di berbagai wilayah, salah satunya masuk ke wilayah Indonesia. Mereka disebut mendirikan komunitas kecil yang kemudian berkembang menjadi kerajaan baru di Indonesia. Dengan demikian, ajaran Hindu pun perlahan menyebar ke Indonesia. Namun, teori kesatria memiliki beberapa kelemahan, yakni tidak ada bukti bahwa golongan kesatria India pernah mendirikan pemerintahan baru di Nusantara. Selain itu, golongan kesatria dinilai tidak terlalu menguasai bangsa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu. 3. Teori Waisya. Teori Waisya diungkapkan oleh sejarawan Belanda bernama Nicolaas Johannes Crom. Dia berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Menurut teori Waisya, agama Hindu diterima dan disebarkan di Indonesia melalui pernikahan, hubungan dagang atau interaksi antar penduduk lokal dan pedagang India. Teori Waisya ini didukung juga oleh beberapa kelebihannya. 1. Adanya interaksi sosial antar
antara pedagang India dan masyarakat lokal. 2. Letak Indonesia yang strategis memungkinkan para pedagang dari luar Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia. Meskipun demikian, teori Waisya juga memiliki beberapa kelemahan, yakni ajaran agama Hindu ditulis oleh bahasa Sanskerta dan aksara pahlawan. Hal ini hanya dimengerti oleh kaum Brahmana. Selain itu, para pedagang dinilai hanya fokus untuk berdagang dan meraup penghasilan di Indonesia, sehingga sedikit kemungkinan mereka akan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. 4. Teori arus balik. Menurut teori arus balik yang ditemukan oleh FTK, masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara karena peran aktif bangsa Indonesia itu sendiri. Teori ini menyebut bahwa ada orang-orang Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu. Mereka kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa ajaran Hindu dan mulai menyebarkan agama Hindu kepada orang-orang Indonesia. Agama Hindu diyakini lebih mudah tersebar di Indonesia melalui teori arus balik. Ini meskipun demikian, teori ini ditentang oleh sebagian sejarawan yang berpendapat bahwa masyarakat Nusantara pada masa itu masih banyak bersifat pasif, sehingga kecil kemungkinan bangsa Indonesia pernah pergi jauh ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha dan menyebarkan di tanah air. Jadi kesimpulan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia menunjukkan perpaduan berbagai teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, arus balik yang mengindikasikan proses panjang melalui perdagangan, interaksi sosial, dan peran kaum intelektual cendekiawan di mana bangsa Indonesia bersikap aktif menyerap, mengidentifikasi, dan mengkreasikan budaya baru, bukan sekadar menerima pasif menghasilkan akulturasi budaya mempelajari perpaduan Nusantara.